Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ. وَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita percikan hidayah serta inayahnya kepada kita. Dengan percikan hidayah dan inayah yang Allah limpah curahkan kepada kita hari ini, tentu kita bisa melenggangkan kedua tangan kita, melangkahkan kedua kaki kita untuk sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sholatul Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kita yang wajib maupun yang sunnah senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat beriring salam selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita di yaumil kiamat nanti senantiasa mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa khatib berwasiat, khususnya untuk diri pribadi khatib, umumnya untuk para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Di tengah pandemi seperti ini, justru kita harus lebih meningkat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan khatib pada kesempatan siang hari ini membawakan satu tema, 3 tamu yang tak diundang dalam kehidupan kita. 3 tamu yang tak diundang dalam kehidupan kita. Apa 3 tamu yang tak diundang dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah rezeki atau rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya sudah Allah jamin terkait rezekinya. Namun selalu kita berpikir soal rezeki selalu dikaitkan dengan materi semata. Padahal kalau kita renungkan, rezeki itu banyak sekali jenisnya. Ada berupa kesehatan dari Allah, ada yang berupa anak-anak yang soleh dan soleha, ada juga berupa kebaikan dalam rumah tangga. Itu pun merupakan bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada juga rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa pangkat dan jabatan yang saat ini kita sandang. Maka rezeki ini akan selalu datang tanpa diundang dalam kehidupan kita. Dan terkait rezeki, Allah memberikan kepada hambanya berbeda-beda. Tentu rezeki itu ada yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana ketika rezeki itu sudah kita dapatkan, sudah kita raih, bahkan sudah kita nikmati, seyogianya ketika kita mendapatkan rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan syukur dan tidak pernah selalu menghitung-hitung jumlah, baik berupa angka maupun yang lainnya. Selalu kita bersyukur kepada Allah setelah kita mendapatkan rezeki darinya. Kemudian juga rezeki berupa harta itu adalah hanya wasilah untuk kita. Apa tujuannya? Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang. Karena perlu dicatat dan diingat bahwa tugas utama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selalu melakukan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Jika rezeki yang kita miliki didasari dengan rasa syukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rezeki itu akan datang silih berganti kepada kita, baik berupa kesehatan, umur panjang, anak-anak yang soleh, jabatan dan yang lainnya. Berkenan dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang terpenting bagi kita adalah harus terus berusaha dengan baik, seraya berdoa dan menyadari bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada yang siapa Dia kehendaki tanpa perhitungan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tamu yang pertama yang akan datang kepada kita. Kemudian yang kedua, tamu yang tadi undang dalam kehidupan kita apa? Yang kedua adalah takdir. Allah dan Rasulnya menegaskan bahwa salah satu rukun iman adalah percaya pada takdir Allah atau yang kita kenal qada dan qadar. Saat ini Allah telah memberikan kepada kita ujian berupa takdir yang sama-sama kita rasakan, bahkan dunia sekalipun. Dan takdir itu harus kita terima. Saat ini adalah takdir yang kita terima adalah COVID-19. Dan tentu ini juga adalah bagian daripada tamu yang tidak pernah kita undang dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita masih kita rasakan bersama-sama. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pandemi ini, COVID-19 ini segera berlalu dan segera Allah angkat dengan secepatnya sehingga kita bisa beraktivitas dengan maksimal. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir ini bagian dari tamu yang Allah kirim kepada kita dan tak pernah kita undang dalam kehidupan kita.
dan pandemi ini juga kehadiran tidak pernah kita inginkan, maka itu merupakan sebagai ketentuan yang harus kita terima dengan lapang dada dan ikhlas. Sabda baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Hendaklah beriman kepada Allah dan kepada malaikat-malaikatnya dan juga kepada kitab-kitabnya serta rasul-rasul dan hari akhir, dan kamu beriman kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Biasanya takdir yang kita inginkan dalam kehidupan kita tentu yang baik-baik saja. Dengan pandemi seperti ini yang kita rasakan saat ini, mari kita ikhlas karena Allah, karena itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tamu yang kedua yang tak diundang dalam kehidupan kita. Kemudian setelah takdir, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah ajal atau kematian. Kematian itu suatu saat akan mendatangi kita. Hal yang lebih layak dicemaskan daripada kematian adalah bagaimana kondisi kita saat kita meninggal nanti. Husnul khotimah kah atau su'ul khotimah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang menjadi penentu adalah perbuatan di akhir hayat kita. Maka ajal kita mudah-mudahan ketika Allah jemput nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maut adalah kepastian yang tidak dapat dimajukan ataupun dimundurkan barang sesaat pun. Karenanya Allah menegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu yang telah Allah tentukan. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Malaikat maut tidak pernah permisi kepada orang yang sehat. Malaikat maut juga tidak pernah minta izin kepada anak-anak ataupun remaja. Ajal tidak pernah menunggu kita sakit. Ajal juga tidak menanti masa tua kita. Jika telah datang waktunya, siapapun pasti akan menemui ajalnya. Oleh karena itu, persiapan menuju kematian semestinya kita lakukan dalam setiap tarikan napas kita. Dan kematian ini juga bagian dari tamu yang tak diundang dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 11, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Al-Munafiqun ayat 11. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana strateginya agar tamu yang tak diundang ini datang dan kita siap untuk menyambutnya? 3 poin strategi agar tamu ini datang dalam kehidupan kita dan kita siap kapanpun dan dimanapun. Yang pertama, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan doa bisa merubah segalanya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua strateginya, selalu sandarkan hati dan jiwa raga kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga strateginya adalah selalu berbuat amal soleh atau kebajikan, karena itu investasi kita buat di akhirat kelak. Mudah-mudahan
khutbah Jumat singkat kali ini, yang singkat ini senantiasa membawa dampak dalam kehidupan kita dan kita mampu merealisasikan dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadz dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi waffaqna li ada'il jum'i wal jama'at wa hadana ila sabili iktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardina was samawat. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ما تعاقد الأوقات والساعات. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعات. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم. اللهم اكشف عنا واشرف عنا وارفع عنا البلاء والوباء والغلا والطاعون والفتان والمهان والهموم والغموم والكروب والأحزان والشدائد وشر الأعداء والحاسدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟